Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita gantungkan semua harapan kita, semua usaha kita, ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, gantungkan harapan hanya kepada Allah. Pada saat sedang putus asa selalu ingat ada Allah, selalu ingat ada Allah. Kita nggak punya apa-apa kecuali atas izin Allah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Bu, yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan saya. Tapi saya kasih kesempatan dulu sama ibu yang mau bertanya. Bu Vina, ya silakan ibu. Udah tahu aja namanya Bu Vina nih ya. Bu Vina Panduwinata. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Vina dari Cilebut, dari Majelis Taklim Baitul Rahman Al-Madinah. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz, apa azab kepada orang yang munafik itu, Pak Ustadz? Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Vina, Bunda, ya. Tadi waktu nanya mukanya tegang banget. Nervous. Gak apa-apa Bunda, ya. Jangankan Bunda, saya aja juga suka nervous Bunda. Ya. Silakan mungkin Ustadz Taufik dulu bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Vina, silakan. Bismillah, jazakillah khair Bunda Vina. Orang-orang munafik itu nerakanya tadi disampaikan yang paling bawah. Ya, inna firdarkil asfali minanar. Kemudian azabnya pedih. Walahum azabun alim. Pedih. Azabnya itu di dunia apa di akhirat Ustaz? Di akhirat. Ya, azab, kalau bicara azab pedih itu akhirat. Akhirat ya. Ya, itu akhirat. Dan orang-orang munafik yang lebih parah lagi, sebelum diazab pedih di dunia sudah diazab. Apa azab dunianya itu? Ditutup hatinya itu. Summum bukmun umyun. Itu bahkan di ujungnya la yarjiun. Fahum la yarjiun. Nggak balik itu. Sudah begitu saja. Allah. Bukankah musibah yang paling besar itu ketika kehilangan petunjuk dari Allah? Itu kan? Ibu kalau cuman kehilangan materi, kehilangan mobil, kehilangan sendal, apalagi cuma sendal kanan, itu masih lumayan Ibu. Tapi kalau sudah hilang iman, hilang surga namanya. Maka itulah musibah paling besar. Orang-orang munafik itu siksanya tidak hanya di dunia dirasakan, akan mendapatkan azabun alim. Bahkan di dunianya ketika meninggal dunia, kalau benar munafik i'tiqadi tidak boleh disolatkan. Dan Nabi tidak mau mensolatkan. Makanya Hudzaifah al-Yamani, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang memegang kunci rahasia, sahabat sirun Nabi ini, sahabat yang punya rahasia nama-nama orang munafik. Jadi orang-orang saat itu taunya dari mana? Dari Hudzaifah al-Yamani. Kalau Hudzaifah hendak sholat, hendak mensolatkan, berarti dia orang munafik. Kalau Hudzaifah mensolatkan, berarti dia tidak munafik. Ya, jadi sampai seperti itu. Jadi sebelum nanti masuk dihisap, sebelum nanti ditentukan antara surga dan neraka saja, masih hidup aja dia sudah mendapatkan azab atau siksaan. Yaitu itu tadi, hatinya, matanya, telinganya ditutup dan dia nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Nggak bisa dari kegelapan. Bahkan dari Ustadz kegelapan David, semuanya, iya. Nanti di sirot yang paling pertama sudah masuk neraka itu kan orang kafir, pasti masuk. Neraka. Tinggal sisa orang Islam. Tapi ada dua nih, ada Islam yang hakiki, ada Islam KTPI.
Ada sih gitu. TPI. Biar kayak Arab-Arab. Iya. Hakiki dan KTPI. TPI. Nah ini orang Islam KTP ini munafik ini. Nanti ketika orang beriman Allah kasih cahaya. Mereka juga dikasih cahaya. Tapi begitu mereka melewati sirot. Karena sirot itu gelap. Dan syarat melewati sirot adalah nur cahaya. Ketika orang munafik dia lewat cahayanya Allah padamkan. Makanya dia minta tolong sama orang-orang yang beriman nanti. Ya, minta tolong berikan aku cahaya. Tidak bisa karena gelap masuk langsung neraka paling bawah. Ya itulah adabnya itu. Allah. Understand? Yes. Pakai understand lagi. Efek makan keju. Ibu makan keju. Silakan Ibu yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan. Oke, ya Ibu yang di ujung. Silakan. Nama dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wian Apriani dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu Wian. Apakah kerusakan suatu negara ini disebabkan oleh orang-orang munafik? Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat. Apakah kerusakan di negara ini disebabkan oleh orang-orang munafik? Ada yang begitu ada? Pada nggak berani jawab. Sama. Kiai, tugas antum ini. Jangan sampai antum nggak berani jawab. Qul haqqa walau kana muron. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang beban pertanyaannya sesuai dengan beban berat badannya kayaknya ya. Sadar diri saya ya, Iya. makanya dapatnya yang Ustadz, yang rada berat begitu yang kira-kira. masuk surga itu yang berat timbangannya. Ustadz. Makanya, Ya. Masya Allah. Terima kasih Bu, siapa tadi namanya? Bu Wiyanti. Memang seperti yang sudah kita jelaskan ya di dalam surah Al-Baqarah yang kita pelajari pada hari ini dari ayat 6 sampai ayat 12, di situ ada satu ungkapan bahwasannya orang itu merasa seakan-akan dia paling bagus, paling benar, paling punya manfaat besar untuk satu daerah, satu negara ataupun satu lingkungan. Pada hakikatnya beliau bukan memberikan manfaat, justru kerusakan. Betul nggak kira-kira Bu ya? Ya artinya mungkin kita tidak ingin berbicara sampai seluas itu. Mungkin kita lihat sekarang diberitakan sudah gamblang. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Sosmed ya. Betul nggak kira-kira Betul, Ustadz David? betul. Ya Ustadz ya. Artinya kadang-kadang ibu-ibu di dapur aja udah bisa dapat beritanya. Iya benar. Bu, betul nggak kira-kira Bu? Beda sama zaman dulu, belum ada sosial media. Ya. Kita mungkin dengarnya dari fulan, bahkan misalkan ada satu anggota DPR datang ke wilayah kita untuk reses, baru kita tahu isu-isu terkait yang ada misalkan di negara kita. Iya, iya. Maka ini nasihat buat kita, buat semua, mungkin buat para wakil rakyat ya, yang mewakili rakyat gitu. Wakili rakyat. Karena alhamdulillah jadi rakyat tuh enak Bu, udah diwakilin mulu sama wakil rakyat. Ya. Betul, iya. Pengen rumah, Diwakilin, pengen mobil, diwakilin, pengen keluar negeri, udah diwakilin. pengen duit banyak. Saya nggak ngomong. Kompor aja. Tapi hati-hati ya, tentu azabnya Allah Subhanahu wa taala akan berlaku kepada orang-orang yang seperti itu. Iya, iya, iya. Kita mungkin rutin ya, mungkin buat orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah setiap malam Jumat kita mungkin selalu baca surah Yasin. Ya. Di situ ada satu ayat yang luar biasa. Yang mana Ustaz? Peringatan buat kita, apa ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati banget. Kan kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, manusia itu kan hidup di 5 alam. Pertama alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sama alam akhirat. Di dunia dia bisa selamat alam dunia, tapi hati-hati di alam barzah dan alam akhirat tidak akan pernah yang namanya selamat. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Betul apa betul? Betul. Lu lihat kalimatnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mungkin maaf di dunia dia pinter ngomong. Ya. Bilang sama rakyat, tenang aja. Harga nyatanya Nanti kalau saya terpilih, saya bakal ya tergantung kepentingan. kalau saya pilih, ya misalkan saya nanti kalau saya terpilih, tenang ibu. Ibu bakal dapat kerudung 1 kodi. Boro-boro kodinya, plastiknya kagak nyampe.
Allah, maka hati-hati sekali memang amanah yang Allah berikan kepada kita itu sungguh beratnya minta ampun. Jangankan maaf wakil rakyat kita aja nih, ustadz yang dibilang ustadz, ya Allah ngerinya minta ampun. Betul, betul. Bu, minta ampun. Ya Bu, karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini apa buat yang menyaksikan ya, ini sebuah bahan perenungan buat kita sebenarnya Bu, introspeksi diri. Bukan cuman wakil rakyat, bukan cuman pejabat, bahkan kita sendiri kadangkala Bu, mohon maaf, orang tua suka janji sama anak kita lupa. Betul gak? Misalnya maaf jujur, anak dapat salam tempel pas lebaran ya, uangnya ditaruh ke siapa? Ke ibunya, dikelola. Habis itu anaknya nanya, "Mah, duit saya waktu itu mana, Mah?" Duitnya mana, Bu? Kemana duitnya? Habis. Amanah bukan? Amanah. Nah, padahal ngomongnya ditabung katanya. Nah, tabungnya di banknya emak saya. Ya Allah, saya ngingetin aja hal-hal yang kecil, termasuk juga bapak yang janjiin anaknya mau jalan tapi lebih pentingin urusan kerjaan. Ini perenungan ya, supaya kita mendidik anak-anak kita jadi manusia yang tepat janji dimulai dari rumah. Jangan cuma lihat yang di luar aja. Begitu ya Kiai ya? Begitu ya Ustadz ya? Baik, kita lanjut lagi. Ustadz, saya mau nanya pertanyaan saya yang tadi, coba dijawab Ustadz. Nah, tadi. Ya silakan Ustadz. Apa pertanyaannya Ustadz? Lebih bahaya mana orang kafir dan munafik? Iya, betul. Iya. Dari ayat yang Allah rekam dalam Quran itu, orang beriman ada 4 ayat. Orang kafir hanya 2. Kenapa? Karena kalau kafir jelas. Memang dia jelas kafir. Tapi kalau munafik kenapa 13? Nah, maka dari banyaknya ayat ini menunjukkan lebih dahsyat dan lebih mengerikan, membahayakan orang munafik daripada orang kafir. Lebih berbahaya ya Ustaz? Lebih berbahaya. Karena dia menusuk dari, ya terserah lah, dari samping kadang-kadang. Dari depan bisa jadi Bu. Ya. Iya. Lebih bahaya itu Ustaz. Lebih bahaya orang munafik. Orang ya, munafik. Ya. Nah jadi memang Ibu ya, tadi udah dijelaskan bahwa pemirsa juga di rumah ya, tadi surah Al-Baqarah itu tadi dari ayat 1 sampai ayat 18 ya tadi ya. 20 ya. Ayat 1 sampai 5 bicara tentang orang beriman, acara ayat 6 sampai 7 bicara tentang orang kafir, 7 sampai 20 itu bicara tentang orang munafik. Orang munafik. Semoga kita semua terlindung dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya Allah. Dilindungi dari kejahatan orang munafik ya Allah. Bangsa kita pun menjadi sehat dan orang-orang yang punya penyakit di hatinya, orang-orang munafik ya Allah, diberikan kesempatan untuk bertobat memperbaiki negeri ini ya Allah. Amin ya Allah. Jika mereka tidak, azab mereka ya Allah. Azab mereka ya Allah. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi di sini. Setelah ini kita akan belajar membaca Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.